Hai guys, balik lagi di DC Movie. Cerita kali ini adalah sebuah film yang berjudul The Boss Baby Family Business yang diproduksi oleh DreamWorks Studio dan disutradarai oleh Tom McGrath. Film Baby Boss Business Family adalah film yang merupakan series kedua dari Baby Boss series 1 guys. Dimana dalam series satunya menceritakan petualangan tim Templeton bersama adiknya yaitu Theodore atau yang biasa dipanggil Ted. Ted adalah seorang bayi yang berasal dari Baby Corp, yaitu perusahaan bayi untuk misi rahasia. Kakak beradik ini beraksi untuk memberantas sindikat berbahaya guys, yaitu sindikat yang membuat orang-orang lebih sayang dengan hewan peliharaan dibanding dengan anak-anaknya sendiri. Nah, untuk cerita kali ini kita langsung aja ke cerita Baby Boss seri 2-nya guys, yang tentunya tidak kalah seru dari series 1. Series 2 menceritakan aksi kakak adik yaitu Tim dan Ted dalam versi yang sudah dewasa, dimana mereka berdua sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Tim sudah memiliki keluarga dengan 2 orang anak dan menjadi ayah yang baik bagi kedua anaknya. Tim tidak menyadari bahwa salah satu dari anak Tim ternyata merupakan seorang baby corp, yaitu baby yang dikirim dari agen rahasia. Sedangkan saudaranya Ted tumbuh menjadi seorang pembisnis sukses yang kaya raya. Perbedaan status ini membuat Tim dan Ted sudah jarang berkomunikasi sehingga mereka berdua menjadi jauh guys. Mereka kembali terlibat misi untuk memberantas kejahatan di dunia anak-anak, khususnya para bayi, yaitu kejahatan yang membuat para bayi menguasai dunia dan menjauh dari orang tuanya. Dalam menjalankan misi ini membuat Ted harus berubah menjadi baby corp seperti dulu lagi. Udah gak sabar dengan ceritanya, ayo kita mulai saja ke ceritanya guys. Enjoy! Cerita diawali oleh keluarga Tim yang sangat hangat. Tim adalah ayah yang sangat gemar bermain dengan anak-anaknya. Anak-anak Tim bernama Tina, yaitu bayi lucu yang menggemaskan, dan juga Tabitha, anak pertama Tim yang telah tumbuh menjadi anak gadis kecil bersekolah di taman kanak-kanak tingkat lanjut. Tabitha sangat dekat dengan Tim. Namun belakangan Tim menyadari bahwa Tabitha menjadi sedikit berubah guys. Tabitha tidak lagi mau bermain-main dengan ayahnya. Tabitha selalu asik belajar dan mengerjakan tugas. Bahkan pada malam hari sebelum tidur, Tabitha suka membaca lelucon tentang matematika layaknya seperti orang yang sudah dewasa. Seperti biasanya, Tim mendatangi Tabitha untuk menyanyikan lagu kesukaannya Tabitha sebelum tidur. Tapi pada malam itu, Tabitha ternyata sudah mendengarkan lagu dari earphone-nya guys. Tabitha sudah tidak perlu lagi nyanyian sebelum tidur dari ayahnya. Kemudian Tim menawarkan sebuah dongeng untuk diceritakan. Tabitha mengatakan bahwa dia sudah sangat lelah dan ingin segera tidur karena esok hari pelajaran Tabitha sangat banyak di sekolah. Tim merasa sedih karena menyadari Tabitha sudah tumbuh dewasa dan tidak lagi membutuhkan ayahnya. Saat ingin tertidur, tiba-tiba Tim mendengar ada suara di lantai bawah. Tim menyadari bahwa suara itu berasal dari kamar Tina si bayi kecilnya. Tim pun bergegas menuju kamar Tina. Tim mengintip kamar Tina dan melihat ke keranjang tidur. Ternyata bukannya Tina, tapi hanya ada boneka di dalam selimut itu. Tim sangat kaget. Tiba-tiba Tina bayi kecilnya bisa berbicara dengan lantang. Tina membuat Tim semakin kaget dengan mempermainkan ayahnya itu. Kemudian Tina mengatakan bahwa Tina berasal dari Baby Corp. Tim sangat kaget dan pingsan guys. Tina mencoba membangunkan Tim dengan tingkahnya yang sangat menggemaskan. Kemudian Tim sadar dan kembali kaget karena bayi kecilnya bisa berbicara seperti orang dewasa. Tina kembali menjelaskan bahwa Tina berasal dari Baby Corp, yaitu perusahaan bayi yang memiliki misi rahasia. Tidak diduga, ternyata Tim sangat senang mengetahui Tina adalah Baby Corp. Tina menjelaskan bahwa di Baby Corp sedang mengalami krisis kejahatan. Tina adalah salah satu agen yang ingin memberantas kejahatan itu. Tina meminta Tim untuk menelpon Ted, karena Ted juga berasal dari Baby Corp. Tapi karena Tim sudah lama tidak berkomunikasi dengan Ted, adiknya itu, Tim merasa canggung dan enggan menelpon Ted. Tina merasa kecewa dengan ayahnya itu guys, dan Tim meminta Tina untuk tidur karena hari sudah malam. Keesokan harinya, tiba-tiba di rumah keluarga Tim ada angin besar yang menggerakkan isi rumah. Rupanya itu adalah helikopter Ted yang datang. Ted datang ke rumah Tim guys. Tim sangat canggung melihat Ted datang ke rumahnya. Ted keluar dari helikopter pribadinya. Ted sudah menjadi pembisnis yang sangat kaya raya. Ted tiba-tiba mencemaskan keponakannya yaitu Tabitha. Rupanya ini adalah ulah Tina guys. Tina yang menelpon Ted mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Tabitha. Ted adalah paman kesayangannya Tabitha. Lega karena tidak terjadi apapun pada Tabitha, Ted memberi Tabitha segepok uang guys. Kemudian Tim menjelaskan pada Ted bahwa bayinya Tina adalah keturunan Baby Corp. Ted yang sudah terlalu sibuk dengan bisnisnya hampir lupa bahwa Ted juga adalah seorang yang berasal dari Baby Corp. Ted tidak mempercayai perkataan Tim. Namun di tengah perdebatan Tim dan Ted, Tina berbicara untuk menghentikan perdebatan itu. Mendengar Tina yang bisa berbicara seperti orang dewasa, akhirnya Ted percaya bahwa Tina adalah seorang Baby Corp. Tina membawa Tim dan Ted ke alam Baby Corp. Di sana Ted menjadi nostalgia melihat kampung halamannya guys. Ada patung besar baby Ted di sana. Rupanya Ted adalah baby yang berpengaruh di Baby Corp. Tina mengajak Tim dan Ted berkeliling Baby Corp, memperlihatkan kondisi krisis yang terjadi di Baby Corp, bahwa suatu saat nanti akan ada ahli bedah bayi
astronot bayi, dan segala hal dikuasai oleh para bayi. Bayi akan menguasai dunia ini. Rencana itu dibuat oleh Dr. Armstrong. Dia merencanakan sebuah revolusi pada kehidupan bayi. Dr. Armstrong mendirikan sebuah taman kanak-kanak tingkat lanjut untuk menyelesaikan misinya. Dan tim menyadari bahwa taman kanak-kanak yang dibangun Dr. Armstrong itu adalah tempat Tabitha bersekolah. Pantas saja Tabitha belakangan ini jauh dari kedua orang tuanya. Tina mengatakan bahwa jika filosofi Dr. Armstrong ini terus menyebar, maka tidak lama lagi masa kanak-kanak akan berakhir. Tina juga menunjukkan pada Ted dan tim tentang formula baru yang telah dikembangkan oleh Baby Corp, yaitu formula yang bisa membuat orang dewasa kembali menjadi bayi lagi. Formula itu hanya berlaku selama 48 jam. Formula dapat menyebabkan ngiler, mengoceh, hingga paha yang gemuk. Tentu saja itu adalah efek menjadi seorang bayi. Ted meneteskan formula ke tangannya. Dengan sekejap, tangan Ted pun menjadi seperti tangan bayi. Tim yang penasaran dengan formula itu mengambilnya dari tangan Ted. Tim meminumnya yang malah menumbuhkan rambut hingga kumisnya. Tim dan Ted saling memperebutkan formula itu. Sudah menjadi hal biasa bahwa kakak beradik ini selalu saja berebutan sejak masih kecilnya, guys. Rebut-merebut formula terjadi cukup lama. Sementara itu, Tina juga sedang asik bermain dengan bonekanya. Hingga akhirnya Tim dan Ted keduanya menjadi seperti dulu lagi, di mana Ted menjadi bayi dan Tim yang masih kanak-kanak. Kakak beradik ini masih saja bertengkar, guys. Tina tidak tahan dan menghentikan pertengkaran di antara Tim dan Ted. Tiba-tiba Tabitha dan ibunya atau istri Tim tiba di rumah. Mereka sibuk untuk mendekorasi rumahnya. Tim, Ted, dan Tina kebingungan dan berusaha untuk bersembunyi dari Tabitha dan ibunya. Mereka menyelinap menaiki lantai atas. Ibu atau istri Tim memanggil dan bertanya Tim sedang apa. Tina menyarankan Tim dan Ted membuat rencana untuk pergi dari rumah itu. Tim mengatakan pada istrinya bahwa dia akan pergi bersama Ted untuk perjalanan persaudaraan. Istri Tim heran dan mencoba untuk naik ke lantai atas. Karena itu, Tina menjatuhkan dirinya dari tangga untuk menarik perhatian ibunya, guys. Tina mengambil kesempatan untuk menelpon seseorang dari ponselnya. Tina terus saja mengalihkan ibunya dengan membuat kekacauan. Dengan cepat, Tim dan Ted pergi naik ke helikopter dan terbang dengan sangat kencang. Istri Tim kebingungan karena Tim dan Ted sangat terburu-buru. Dia juga heran dengan tingkah Tina yang tidak seperti biasanya. Malam hari pun tiba. Tina dibawa ke kamar oleh ibunya untuk pergi tidur. Ternyata Tim dan Ted bersembunyi di kamar Tina. Yang membawa helikopter tadi adalah orang suruhannya Tina, guys. Mereka bertiga melanjutkan rencana yang dipimpin oleh Tina. Tina menyusun rencana yang harus dilakukan oleh Tim dan Ted. Dalam rencana itu, Tim dan Ted harus pergi ke sekolah Dr. Armstrong, yaitu tempat sekolahnya Tabitha. Tim dan Ted harus bisa masuk ke ruangannya Dr. Armstrong dan mencari tahu banyak hal tentang Dr. Armstrong. Tina juga memberikan tumbuhan bunga yang dapat digunakan untuk mata-mata. Dari bunga itu, Tina dapat mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar Tim dan Ted. Cukup untuk susunan rencananya, dan Ted ternyata sudah tertidur di kursinya. Tim menyimpan Ted di dalam laci lemari. Saat tidur, Tim bermimpi berada di sebuah pengadilan, guys. Dia mengatakan bahwa Tim adalah ayah yang jahat. Tim meminta pertolongan Tabitha, namun Tabitha sangat sibuk dengan PR-PR di sekolahnya. Tim pun bangun dari mimpinya. Dia menyadari jam sudah menunjukkan pukul 8. Artinya mereka sudah terlambat, guys. Tim dan Ted cepat-cepat bersiap untuk pergi ke sekolah Tabitha. Benar saja, mereka ketinggalan bus sekolahnya, sementara Tim panik. Ted sangat santai berjalan dan memanggil kuda kesayangannya. Kuda itu adalah hadiah yang diberikan Ted pada Tabitha. Mereka pun berangkat ke sekolah menggunakan kuda. Ted mengarahkan kudanya dengan petunjuk arah di internet. Alhasil, jalur jalan kuda itu sangat kacau. Kuda berlari sangat kencang dan menabrak apapun di depan mereka. Mereka membuat kekacauan di jalan kota. Meskipun begitu, akhirnya mereka bisa sampai di sekolah tepat waktu. Sambil berjalan, Ted menaburkan uangnya di sepanjang jalan menuju ke sekolah, guys. Rupanya, Ted sedang memancing anak-anak sekolah lain dan menukar bajunya, karena Ted dan Tim salah mengenakan kostum sekolahnya pada hari itu. Mereka berdua berpikir untuk berpencar. Di sana ada kelas untuk menampung para bayi dan juga untuk para anak-anak yang belajar. Tim membenarkan baju Ted, yang ternyata Tim menawarkan lencana pada Ted. Lencana itu adalah tanda sebagai bayi yang berada di penampungan. Akhirnya Ted masuk ke dalam penampungan para bayi, guys. Sementara Tim masuk ke dalam kelas yang sama dengan Tabitha. Di sana Tim menyapa Tabitha. Tabitha sama sekali tidak menyadari bahwa anak laki-laki itu adalah ayahnya. Di kelas itu ada anak nakal yang mengganggu Tim. Dia melarang Tim untuk duduk di mana saja, namun Tabitha menawarkan pada Tim untuk duduk di bangkunya saja, sementara Tabitha mencari bangku lain. Tim hampir saja keceplosan karena mengatakan dia sangat bangga pada Tabitha yang menjadi anak baik. Tidak lama kemudian muncullah Dr. Armstrong, guys. Ternyata cara belajarnya dokter itu hanya ada di dalam layar monitor yang berjalan. Dr. Armstrong menanyakan nama Tim. Tim mengarang namanya adalah Marcos Lightspeed. Sementara itu, di sisi lain, Ted yang berada di antara para bayi
merasa tidak nyaman terjebak di antara para bayi-bayi nakal. Ted mencari cara untuk bisa keluar dari penampungan itu. Ted terus berpikir keras mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu, guys. Ted melihat seorang bayi yang tubuhnya dipenuhi dengan lem. Ted terinspirasi dari bayi itu dan membuat lem pada badannya sehingga Ted bisa berjalan lewat atap untuk menuju jalan keluar. Kembali ke kelas tim. Dr. Armstrong mengadakan tanya jawab di kelas itu. Anak-anak di kelas sangat senang dan bersemangat untuk mengalahkan satu sama lainnya. Hari itu adalah pelajaran fisika partikel, guys. Pelajaran yang tidak sepantasnya diberikan oleh siswa di taman kanak-kanak. Namun anak-anak itu ternyata sudah sangat cerdas. Tabitha menjawab pertanyaan Dr. Armstrong dengan sangat tepat. Tiba-tiba tim mengalihkan perhatian semua murid dan juga Dr. Armstrong. Tim memasuki ruangan dengan gaya seperti anak berandal. Tim mencoret-coret tubuhnya seperti sebuah tato. Rupanya tim melakukan itu untuk memancing Dr. Armstrong agar membawa tim ke ruangan Dr. Armstrong. Tapi rupanya hukuman yang diberikan tidak sesuai ekspektasinya tim. Dr. Armstrong menyebut kotak sebagai hukuman. Tim ditaruh pada suatu kotak yang berada di sebuah kolam, guys. Sungguh-sungguh di luar akal sehat. Oke, kita pergi ke tempat Ted. Ted akhirnya berhasil keluar dari penampungan para bayi, dan Ted berada tepat di depan pintu ruangannya Dr. Armstrong. Ted berusaha masuk dengan mendorong sekuat tenaga untuk membuka pintunya. Dan ternyata dalam ruangan itu ada Dr. Armstrong yang siap menyambut Ted, guys. Rupanya Dr. Armstrong sudah mengetahui tentang Ted. Dia melihat tingkah Ted yang tidak seperti para bayi-bayi di penampungan bayi, lewat layar monitornya. Saat sedang berbicara, tiba-tiba gigi Dr. Armstrong terlepas. Itu adalah gigi palsunya. Dr. Armstrong ternyata adalah seorang anak-anak, guys. Ted dibuat kaget dengan kejutan Dr. Armstrong. Dr. Armstrong adalah seorang anak-anak yang menyamar sebagai orang dewasa. Dr. Armstrong merasa akrab dengan Ted. Dia membanggakan dirinya adalah seorang anak yang jenius. Dr. Armstrong mengatakan bahwa para bayi atau anak-anak lebih hebat dari orang dewasa. Kemudian mengusir Ted dari ruangannya. Tina yang memantau dari monitor juga kaget mengetahui bahwa Dr. Armstrong adalah seorang anak-anak. Ibu Tina hampir saja curiga dengan tingkah Tina yang aneh. Tina juga melihat ayahnya yaitu Tim yang sedang tidur dalam kotak di sebuah kolam. Tiba-tiba seorang membangunkan Tim dan Tim sudah keluar dari kotak hukuman itu, guys. Tim berada di antara murid-murid lainnya. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana murid-murid nakal berkumpul. Tim akhirnya bertemu dengan Ted. Ted menyalahkan Tim yang gagal menjalankan misinya. Mendengar itu, Tim kesal dan pergi sendirian. Tim mencari Tabitha. Tim melihat Tabitha berada di ruangan dan sedang berlatih untuk tampil di sebuah acara. Pada saat itu, Tabitha sedang tidak percaya diri yang membuat teman Tabitha marah, guys. Tim segera bersembunyi melihat Tabitha keluar dari ruangan itu. Tabitha yang sedang duduk menunggu jemputan terlihat sangat sedih. Saat Tabitha berada di mobilnya, Tim menyapa Tabitha dari jendela. Tina tidak senang melihat itu dan berusaha membuat isyarat agar Tim pergi dari Tabitha dan fokus pada misinya saja. Istri Tim tidak menyadari bahwa itu adalah Tim. Dia juga menanyakan tentang Tim. Tim mengibar di depan keluarganya sendiri. Mendengar cerita Tim, ibunya Tabitha tidak tega dan mengajak Tim ke rumahnya. Pergi kepada Ted. Ted terus menjalankan misinya. Dia berada di suatu ruangan dan melihat para bayi yang sedang bekerja melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk. Ted menyadari bahwa para bayi itu bekerja seperti orang dewasa. Tiba-tiba saja para bayi lainnya muncul. Para bayi itu mengenakan baju ninja, guys. Para bayi ninja menyerang Ted. Rupanya mereka adalah penjaga ruangan itu. Para bayi ninja sangat banyak, menyerang Ted terus-menerus. Ted lari dan diselamatkan oleh Armstrong yang sedang tidak memakai kostum dokternya. Armstrong mengatakan pada Ted bahwa dia sudah mengajarkan para bayi melakukan kode untuk membuat berbagai aplikasi. Bahkan aplikasi-aplikasi yang dibuat para bayi itu sudah banyak yang terkenal, guys. Armstrong mengatakan bahwa dia akan mengubah dunia bersama para bayi-bayi itu. Armstrong juga bercerita bahwa dia dulunya juga seorang bayi yang tinggal dengan orang tuanya. Armstrong mengatakan bahwa dia selalu diatur oleh orang tuanya. Tetapi Armstrong merasa bahwa dia lebih pintar dari kedua orang tuanya. Lalu mengapa orang tua selalu memimpin para anak-anaknya? Armstrong memprovokasi para bayi untuk tidak patuh pada kedua orang tuanya. Dan secepatnya katakan sayonara pada mama papa. Kembali pada Tim. Tim sedang berada di rumah Tabitha, yaitu rumahnya sendiri, guys. Tapi saat itu Tim sedang menyamar sebagai Marcos. Saat Tabitha pergi, Tina menanyakan soal Ted pada Tim. Namun Tim mengabaikan misi yang telah direncanakannya. Tim bilang dia memiliki misinya sendiri dengan Tabitha. Di meja makan, Tim mencoba mendekati Tabitha. Dia menanyakan soal pelatihan Tabitha, kenapa Tabitha merasa tidak percaya diri. Tabitha mengatakan bahwa dia tidak percaya diri karena keluarganya akan menontonnya di panggung, yang termasuk juga ayahnya.
Tabitha malu pada ayahnya karena ayahnya sangat kreatif dan pandai bernyanyi. Sedangkan Tabitha sangat lemah di bidang itu. Tabitha hanya ingin ayahnya bangga pada Tabitha, jadi Tabitha takut mengecewakan ayahnya. Mendengar hal itu membuat Tim sebagai ayah Tabitha merasa lega karena ternyata Tabitha masih memikirkan tentang ayahnya. Tiba-tiba kakek dan nenek Tabitha, yaitu orang tuanya Tim, datang guys. Tina khawatir kedua orang tua Tim akan menyadari dia adalah Tim saat masih kanak-kanak. Tim tidak mengkhawatirkan tentang itu. Saat sedang makan bersama, ibu Tim terus memandangi Tim. Dia merasa familiar dengan wajah anak laki-laki itu guys. Ibu Tim mengatakan pada ayah Tim bahwa anak laki-laki itu mirip dengan Tim saat masih kecil. Ayah Tim mengatakan memang mirip, tapi Tim tidak memakai kacamata saat kecilnya. Pada saat itu juga Ted sampai di rumah. Dia menyelinap masuk ke dalam rumahnya agar tidak ketahuan. Tabitha mengajak Tim berkeliling di rumahnya, termasuk juga kamarnya. Tabitha memperlihatkan isi kamarnya yang terdapat model galaksi bikinannya dan juga teleskop. Tim melihat sebuah gitar. Tim memainkan gitar itu setelah meminta izin pada Tabitha. Tim mengajak Tabitha untuk bernyanyi sementara Tim memainkan gitarnya. Tabitha sempat tidak percaya diri, namun akhirnya berhasil diyakinkan Tim. Tabitha mulai bernyanyi yang ternyata cara bernyanyi Tabitha ini memang sangat kacau guys. Tapi Tim tidak mematahkan semangat Tabitha. Tim mengajari Tabitha bagaimana cara bernyanyi yang benar. Tabitha harus menikmati lagu yang dinyanyikannya. Membayangkan dia sedang berada di antara not lagu yang sedang dinyanyikan. Hari sudah sore, Tim yang sedang menyamar menjadi Marcos harus pulang dari rumah Tabitha. Kemudian Tabitha mencoba mempraktikkan saran-saran yang diajarkan oleh Tim. Di ruangan yang lain, Tina bersama Ted. Tina memberikan selembar kertas yang merupakan catatan hariannya Tim. Dalam catatan itu dituliskan bahwa Tim sangat menyayangi adiknya yaitu Ted. Membaca surat itu membuat Ted sadar bahwa mereka berdua memang tidak seharusnya saling menjauh setelah dewasa. Tim pun datang kepada Ted dan Tina. Tina mengatakan pada Tim bahwa Ted merindukannya. Ted mengatakan bahwa dia harus melupakan pertengkaran di taman kanak-kanak tadi. Dan Tim mengatakan bahwa dia hanya mencemaskan Tabitha, makanya dia juga menjadi emosi pada Ted. Ted menjelaskan apa yang dia ketahui dari Dr. Armstrong. Dr. Armstrong ingin menyingkirkan para orang tua dari para bayi. Mereka harus menghentikan rencana jahatnya Dr. Armstrong. Akhirnya mereka bertiga kembali bersama untuk menjalankan misi menggagalkan sindikat jahat Dr. Armstrong guys. Mereka kembali menyusun rencana yang akan dilakukan tepat pada acara yang akan dilaksanakan oleh Dr. Armstrong di taman kanak-kanak. Ted juga mengatakan bahwa para bayi-bayi nakal juga akan membantu mereka. Tina akan tetap berada di dekat ibunya dan memantau. Sementara Ted yang sudah terlanjur dekat dengan Dr. Armstrong akan memasukkan perangkat dalam baju Dr. Armstrong sehingga Ted dapat mengontrolnya. Rencana akan dilaksanakan setelah penampilannya Tabitha. Dan tibalah acara itu. Mereka berada di posisinya masing-masing guys, bersiap untuk melancarkan rencana yang telah disusun. Dr. Armstrong mengatakan pada Ted bahwa dia telah memasang aplikasi pada ponsel para orang tua. Aplikasi tersebut akan mengontrol apapun yang akan dilakukan oleh orang yang melihatnya. Ternyata aplikasi itulah yang dimaksud Dr. Armstrong yang dibuat oleh para bayi dan akan mengubah dunia selamanya. Yang akan dimulai pada hari itu juga guys. Ted berpura-pura tidak ada masalah dengan Dr. Armstrong. Kemudian acara dimulai, diawali dengan pembukaan para anak-anak yang bernyanyi. Isi nyanyian itu menjelek-jelekan para orang tuanya. Para anak-anak mengatakan orang tua itu terkutuk. Semua masalah yang terjadi di dunia anak-anak adalah salah para orang tua. Tetapi para orang tua telah terhipnotis dengan aplikasi yang direncanakan Dr. Armstrong guys. Jadi tidak ada para orang tua yang merasa keberatan dengan nyanyian anak-anaknya itu. Ted memberitahu Tina bahwa para orang tua sudah terhipnotis dengan ponselnya sendiri. Mereka harus segera menghentikan acara itu. Namun Tim sedang menunggu penampilannya Tabitha. Dia tidak bisa menghentikan acaranya sebelum penampilan Tabitha. Tim memberi semangat pada Tabitha. Akhirnya saat itu adalah giliran Tabitha untuk menyanyi di panggung guys. Sementara Ted terus berusaha untuk menghentikan acaranya dan Tim berusaha mempertahankan sampai Tabitha selesai tampil. Karena itu kakak adik itu pun bertengkar lagi. Datanglah Dr. Armstrong di hadapan Ted dan Tim. Dia sudah mengetahui semua rencana Tim dan Ted. Kemudian Dr. Armstrong mengandalkan kotaknya untuk menghukum Tim dan Ted. Tabitha tampil di panggung dengan sangat cantik. Tabitha awalnya gugup, namun dia mengingat nasihat Tim sehingga Tabitha bisa menyanyikannya dengan sangat baik. Para orang tua dan teman Tabitha terpesona dengan penampilannya Tabitha. Sementara itu, Tim dan Ted berada di dalam kolam guys. Mereka berdua sadar dengan kesalahannya masing-masing. Ted mengatakan bahwa Tim beruntung memiliki keluarga sementara Ted memang sukses dalam berbisnis, tapi selama ini Ted merasa sangat kesepian.
Mereka pun meminta maaf satu sama lain. Di panggung, Tabitha telah selesai bernyanyi, namun tidak ada satupun yang bertepuk tangan untuk Tabitha. Tabitha merasa sangat sedih karena keadaannya sangat hening, guys. Tentu saja karena para orang tua itu sudah berada di bawah kendalinya Dr. Armstrong. Kemudian Dr. Armstrong datang dan meminta tepuk tangan dari para orang tua untuk Tabitha. Tabitha yang tidak tahu apa-apa mengira bahwa penampilannya sangat buruk sampai tidak ada yang bertepuk tangan untuknya. Sementara Dr. Armstrong mulai berani menampakkan wujud aslinya yang merupakan seorang anak-anak, guys. Tina datang menghibur Tabitha yang sedang sedih. Tabitha kaget karena Tina, adik bayinya itu, bisa berbicara dengan jelas. Dengan cepat Tina menjelaskan pada Tabitha bahwa dia adalah baby corpse dan keadaan saat itu sangat gawat. Jadi dia harus membantu menghentikan kejahatannya Dr. Armstrong. Tina memberitahu Tabitha bahwa Dr. Armstrong adalah seorang anak-anak yang jahat. Di panggung, Dr. Armstrong sudah berhasil mengendalikan para orang tua, guys, meminta mereka untuk menyanyikan lagu Selamat Tinggal Mama Papa. Tina meminta bantuan Tabitha untuk segera menemukan alat yang mengontrol ponselnya orang tua. Tabitha yang pintar mengetahui bagaimana cara menghentikan program aplikasinya, yaitu dengan menghancurkan server aplikasi itu. Mereka berhasil menemukan lokasi server itu, yaitu di sebuah pohon X. Kembali kepada Tim dan Ted, mereka hampir putus asa tenggelam dalam kolam, guys. Namun Ted tiba-tiba teringat dengan kudanya. Dengan sekejap kuda Ted datang menyelamatkan mereka keluar dari kotak itu. Tina akhirnya dapat menghubungi ayahnya, Tim, untuk segera pergi menemukan server aplikasi di pohon X. Tiba-tiba sekelompok bayi ninja ingin menyerang mereka, guys. Namun teman Ted, yaitu para bayi di penampungan, datang menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka pun sampai di pohon server itu. Ted memerintahkan kudanya untuk menyerang Dr. Armstrong, sementara Ted dan Tim menaiki pohon servernya, tetapi mereka tertangkap oleh Dr. Armstrong, guys. Tidak lama datanglah Tina dan Tabitha. Mereka mengenakan baju kostumnya Dr. Armstrong. Dengan kostum itu, mereka lebih mudah untuk menaiki pohon servernya. Dr. Armstrong memanggil para orang tua untuk menyerang anak-anak. Dengan cepat, Tina dan Tabitha berusaha untuk membuka ruang servernya yang ternyata memakai cap tangan untuk membukanya, guys. Untung saja ada kostum itu, ternyata tangan kostum Dr. Armstrong cocok dengan cap tangannya. Ruang server pun akhirnya terbuka. Tabitha berusaha untuk mematikan servernya, sementara Tina menyerang Dr. Armstrong yang ingin mengganggu Tabitha. Setelah beberapa lama, akhirnya Tabitha berhasil menemukan kode untuk mematikan servernya. Tim dan Ted mereka terjebak dengan para orang tua yang dikendalikan oleh Dr. Armstrong. Waktu formula yang membuat Ted dan Tim hampir habis, pelan-pelan Ted pun menjadi dewasa kembali. Tina memerintahkan Tim dan Ted untuk menyalakan alarm peringatan. Setelah berbagai gangguan dari Dr. Armstrong, akhirnya mereka pun berhasil menyalakan alarm peringatan hujannya, guys. Dan para orang tua pun akhirnya kembali sadar mengenali anak-anak mereka. Sindikat jahat Dr. Armstrong pun berakhir. Dengan begitu, cerita ini pun juga berakhir.